Halo Adikara, Undari, dan Kak Ivan. Tapi kok kita sedih banget sih ngebahas kayak gini? Oh iya bener juga ya. Kenapa ya jadi reflektif Kenapa sih gini? jadi reflektif ini? Orang gue ngefans sama Adikara tuh udah dari Gue juga pandemi ngefans sama kemarin. Adikara. Waduh. Dari lama. Sumpah Dik. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Lagi di mana nih sekarang? Berarti di Kita lagi di Ipong. Yes, Berarti lagi nanti di rumah Ipong. nanti lagi ada persiapan buat ini ya? Buat showcase, buat live showcase-nya, Buat showcase, soundtrack-nya buat showcase. Akhirat Love Story. Tadi si Adikara udah megang gitar nih. Gimana kalau pembukaannya lagunya Adikara dulu nih? Waduh, Gimana? tadi cuman iseng doang. Nah, Iseng-iseng doang, janganlah malu. Mungkin refnya kali ya. Sayup menjauh, tidak terdengar, kian menghilang dalam sepi. Resah mencoba terus melangkah, rona wajahmu menghilang, terpisah jarak, melekang waktu, rindu yang sebenarnya. Dunia ini hanya sementara, tapi cinta selamanya. Thank you. oh iya, sebelumnya kita juga belum ngasih tahu ya. Ini kenapa ada dua musisi di dalam kesempatan kali ini? Karena Adikara dan Undari dan Kak Ivan bakal ngisi salah satu soundtrack film, yaitu yang judulnya Akhirat Love Love Story. Story. Love Story. Tapi sebelumnya kayaknya belakangan ini banyak ngerilis soundtrack lagu ya. Kalau kita ngelihat minggu-minggu ini, selain dari kalian ya. Oh banyak rilisan Iya, soundtrack. banyak, Ya banyak. benar. Karena banyak film yang bakal tayang ya Hmm. akhir tahun ini tuh. Ya kayaknya udah mulai bangkit lagi ya. Film-film. Ya sudah mulai Yes. bangkit lagi Yeay. bioskop Indonesia. Dan banyak udah mulai ngerilis di bioskop. Ya betul banget. Emang kalau dari kalian ini tawaran si ngisi buat soundtrack ini dari kapan sih? Oh, oke. Kalau gue emang kebetulan musik komposer di filmnya, jadi tawarannya itu justru malah gue yang menawarkan. Untuk soundtracknya. Untuk Waktu itu untuk buat soundtracknya. soundtrack. Karena berjalan dulu ya sebenarnya proses scoringnya, terus Betul. awalnya juga kita nggak kepikiran yang nawarin gimana, tapi begitu bikin scoringnya muncullah ide-ide pengembangan Ide-ide karena dari suite ceritanya dan dari suite. dan dari suite yang kita bikin pertama kali untuk filmnya gitu. Jadi dari ide-ide musikal itu akhirnya dikembangkan bisa menjadi ya beberapa soundtrack lain, kira-kira gitu sih. Ya, jadi akhirnya kalian gara-gara vibe-nya pas, jadi kalian menawarkan diri buat ngisi soundtrack atau ditodong buat ngisi soundtrack? muncul begitu saja. Muncul begitu saja. Muncul begitu Sesuai saja. izin alam semesta. Film ajaib. Itu dari kapan sih kira-kira pembuatannya segala macam? Pertama kali Jason kontak gue itu pertengahan tahun 2019. Oh, udah lama ya? Iya kan pandemi, Pak. Iya ya. kepotong Gara-gara- pandemi. Seharusnya kalau nggak ada pandemi udah tahun 2020 lah ya kali ngerilis. Mungkin seharusnya udah rilis sih kalau nggak ada pandemi. Oke. Mm-mm. Nah, oke. Karena proses syuting juga kan semua Tertunda. tertunda Oke. gitu karena ada pandemi. Ya. Oke. Dan akhirnya kalian ngebuat lagu yang berjudul dengan Jarak. Betul. Yes, salah satunya. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya kita ke Adikara dulu ya. Yang udah nungguin. Boleh dong. Kalau Adikara sendiri gimana? Jadi kayak on a Monday afternoon tiba-tiba kayak sekitar
4 bulan yang lalu, pihak A&R dari label gue, Trinity, tiba-tiba Dik, lo mau nggak buatin lagu buat film? Dan secara gue pribadi gue belum pernah nulis lagu buat film atau buat soundtrack apapun. Dan one day I just got the call and then tiba-tiba mereka nawarin, I got that offer, dan it's a straight yes gitu loh. Kalau pas denger offernya pertama kali, gara-gara ini gue sih ngeliatnya ini pengalaman pertama gue dan pengalaman yang pasti gue gak bakal lupain. Kalau ini adalah film Akhirat Love Story, itu soundtrack pertama gue. And ever since I got the call itu gue langsung kerjain lagunya dan besoknya langsung jadi karena gue excited banget. Iya, karena gue excited banget kan, karena gue pribadi belum pernah nulis lagu buat film. Jadi kayak, dan ternyata gue juga baru I just learned this about myself, kalau gue tuh lebih kerja lebih efisien dan lebih cepat dan lebih produktif kalau kayak gue ditugasin gitu loh. Jadi kayak gue semangat banget gitu kalau pas denger ada Dik lo kerjain soundtrack Akhirat gitu. Jadi udah akhirnya terjadilah Sayup Menjauh. Dan gue nggak kerja sendiri, gue kerja bareng si Mala Avadana. Dia yang ngebuat liriknya, gue yang buat secara komposisi, melodi, aransemen itu gue semua. Cuman dia yang ngerjain liriknya karena gue susah, rada kesulitan nulis lirik bahasa Indonesia. Oke. Tapi dibuat dalam 1 hari aja? Iya, lagunya lumayan ini sih, lumayan cepet ngerjainnya. Berarti kalau Adhikara jadi soundtrack pertama kali ngisi soundtrack, berarti kalau Undari dan Kak Evan udah ngisi berapa kali soundtrack nih? Ini film kelima berarti ya? Keempat. Ini film keempat. Jadi udah pengalaman lah ya. Baru 4 film sih, Ya, baru 4 film. Tapi ya kan tiap film juga beda-beda ya. Dan tantangannya juga beda-beda. Tantangannya juga beda-beda. Jadi selalu kayak punya pengalaman baru aja sih. Betul. Ketika ngerjain film. Gitu. Berarti di sini ada kayak senior dan junior yang mengisi. Nggak ada di musik mah nggak ada senior junior. Orang gue ngefans sama Adhikara tuh udah dari Gue juga pandemi ngefans sama kemarin. Adhikara udah dari lama. Sumpah Dik, gue ngefans sama lo dari pandemi kemarin. Serius, di sini mah kalau di musik mah nggak ada junior Nggak ada senior, junior, nggak ada senior. karena tiap musisi tuh jiwanya beda-beda. Betul. Emang pas pandemi itu sering dengerin lagu Adhikara yang mana? Atau EP-nya yang Waktu baru? itu tuh sejujurnya tuh yang covernya warnanya gelap itu gue inget, karena gue tuh sejujurnya baru, kan gue emang kurang pergaulan ya. Sama. Kita kan Itu tuh diemnya di Karawaci doang, di studio doang. Terus ada satu teman gue yang waktu itu nyodorin HP-nya, terus dengerin deh ini. Terus waktu itu tuh sampai sekarang sejujurnya gue lupa judulnya apa, karena gue tuh emang susah banget inget judul. Tapi ceritanya waktu itu di situ adalah teman gue cuma nyodorin itu, kasih denger, terus dia bilang, "Lu tebak deh umurnya berapa?" Suaranya ganteng banget, Dik, suara lo ganteng banget, sumpah suara lo ganteng. Terus gue pikir kan, wah ini berat banget, ini pasti kayak at least segua gitu umurnya. Terus, masih muda banget. Pas gue tahu, gokil Dik, lo keren banget, serius. Gue pikir lo justru seniornya. Enggak, gue anak milenium original gue. 2000. Tapi sumpah keren banget. Makanya Keren. waktu tahu ngerjain Akhirat Love Story ini, terus ada Adhikara, gue langsung pamer lah ke teman gue. Hai, gue Aduh. ngerjain soundtrack, di situ ada Adhikara. Gitu. Terima kasih banyak. Suara baritonnya itu yang Ini gara-gara suara interview aja jadi didalam-dalemin. oh aduh. Tahu mau interview langsung digini-giniin gitu. Sama sih juga pas waktu awal-awal denger lagu Adhikara juga, ini berat banget suaranya. Dikirain juga umur 20-an ke atas kan. Ternyata sekarang masih umur berapa? 19? 20. 21 sekarang. Oh 21 ya, Iya. 21 ya. Masih 20 berarti. Iya kan 2000 ngitungnya gampang. Kalau kelahiran 2000 tuh lihat aja tahunnya sekarang, terus kayak 2021 sekarang. Oh ya udah umur 21 dia. Iya juga ya. Oh Gampang iya bener, ingetnya, gampang bener. ingetnya, bener. Gampang banget. Kelahiran 2000 Smart guys. Kita seperti itu lah ya. Iya nih, aduh gimana ya. Nah, aging gracefully. Sedap. Sudah. Tapi minggu-minggu ini kalian ngerilis 2 single dalam
project yang berbeda ya. Oh, Nah, ya kan? Iya. Dan Adhikara juga Ini- kayaknya ngerilis lagu di minggu ini juga kan ya. Iya, baru kemarin hari Jumat. Kalau Adhikara kayak selang seminggu dan Undari selang 2 hari. iya. Betul sekali. Emang duluan mana sih si soundtrack film ini atau yang project lainnya itu? Kalau kemarin tuh kan yang hari Minggu ini tuh ada project sama soundtrack juga sama buat novelnya Mbak Dewi Lestari. Dan itu rekamannya juga nempel-nempel tuh. Jadi kalau nggak salah tuh kalau ditawarinnya sih kalau Mbak Dewi mungkin udah lama ya, cuman baru dikerjain sekarang. Cuman ya untuk kita kemarin rekamannya seru juga tuh. Jadi kayak kalau nggak salah rekamannya dalam 1 minggu deh. Jadi misalnya hari itu, misalnya hari Senin rekaman buat film Akhirat Sayu Menjauh, terus hari Rabunya kita rekaman buat Mbak Dewi, soundtrack Mbak Dewi, terus rilisnya nggak nyangka barengan. Jadi kayak karena gue anak baru ya di industri musik, jadi kayak masih seru tuh, kayak udah rekaman lagi gitu. Mungkin kalau yang udah sering rekaman kayak aduh rekaman lagi capek gitu kan. Cuman kalau buat gue sih masih seru kayak gitu-gitu. Ya kalau dari Sejujurnya sih kalau yang duluan yang Akhirat Love Story. Kalau single yang satu lagi itu tuh itu terjadinya kapan ya? Itu terjadinya juga lumayan cepat sih. Kalau single yang satu lagi itu yang itu karena kerjasama barengan, ya intinya itu karya untuk program Kompilasi ya? kolaborasi sama kompilasi sama 4 media waktu itu. Awalnya tuh jadwalnya tuh aku nggak tahu masing-masing tuh akan rilisnya kapan. Jadi ya udah diiyain dulu aja, tahu-tahu cuma selang 2 hari pas sudah mau rilis tuh nggak lama baru tahu lah cuma selang 2 hari. Tapi ya udah be it. Untungnya semuanya lancar lah. Balik lagi ke filmnya. Jelasin dikit dong tentang filmnya itu apa, bisa nggak? Soalnya aku aja belum nonton fullnya ya. Kalau trailer sih udah sih ya. Takutnya Kalau filmnya sendiri kalau dijelasin nanti spoiler buat Spoiler. oh enggak, Iya. atau enggak ya tentang apa gitu. Apa ini aja deh, pokoknya ini film yang cocok banget buat semua orang yang pernah ngalamin LDR. LDR-nya bisa 2 jenis, ada long distance relationship atau love different religion. Aduh. Nah, Itu kata kuncinya. itu kata kuncinya. Iya nggak dik? Jangan ini lagi Tiga udah nonton juga. langsung mikirin sesuatu ini. Kalau disebutin kayak gitu. jangan. Waduh, apa tuh? Jangan bagian gak usah dibahas lah kalau itu Ya itu filmnya tepat. udah nyentuh pribadi itu soalnya. Aduh maaf kak, nggak bermaksud nih. Gak apa-apa, iya tapi itu emang filmnya cocok banget sih buat orang-orang yang pernah ngerasain bener cinta beda agama atau gak direstuin. Tapi kayak itu, tapi ya seperti di lagu, seperti di posternya tuh, dunia sementara tapi cinta selamanya gitu. Cinta selamanya. Jadi mungkin kayak udah gak direstuin, mungkin kalian bisa ketemu lagi di afterlife, di akhirat, atau jadi kayak walaupun gak dibolehin sama semesta, tapi Tuhan mengizinkan lah. Yoi. Iya, karena kan filmnya romance fantasy, jadi mungkin kisah romansanya nggak lebih seru karena ada alam limbonya gitu kan. Ada alam-alam akhiratnya gitu. Jadi filmnya seru sih, harus nonton sih. Oke. Kalau nggak salah, ya gara-gara perbedaan agama itu sedikit dari trailernya kelihatan sih kayak gara-gara mereka menjalin hubungan beda agama, lalu ada suatu hal yang kejadian mereka jadi koma karena kecelakaan atau apa gitu, akhirnya mereka masuk ke dalam alam lain yang dimana mereka itu berdua saling, ya nggak apa-apa kalau di alam ini mereka saling mencintai, nggak apa-apa gitu ya. Bisa juga sih. Lebihnya gitu ya. Bisa. Cuman itulah itu serunya. Kurang lebih gitu, kurang lebih. Tapi itulah serunya trailer tuh. Jadi kadang kita bisa berspekulasi kayak sesuai imajinasinya. Benar. Terus nanti lewat soundtrack kita ada jarak, ada akhirat tuh, jadi ternyata ini gitu. Ada bocoran-bocoran di dalam soundtracknya. Bener sekali. banget. Iya nanti harus didengerin dan ditonton sih filmnya memang.
Tapi kalau kalian sendiri udah nonton filmnya nggak sih? Udah. Udah ya? Udah ya? Wah, kalau gue mah sampai apal gue dialognya. Iya, karena si bapak ini kayaknya nontonnya udah ratusan kali ya. Iya, gue tiap hari nonton. Kita juga ratusan kali, nangisnya sampai apal udah- gue dialognya. Gue sih sejujurnya nangisnya udah sering banget. Jadi Aduh. terhura. Ada clue lagi nih, bisa bikin nangis yang nonton nih. Karena banyak hal yang mengharukan sih dan Betul. banyak hal yang bikin kita jadi berefleksi sih, menimbulkan banyak perenungan lah kalau Betul, nonton film betul. itu gitu. Oke, dan akhirnya kalian terjemahin ke dalam lagu Sayup Menjauh dan Jarak. Ya. Kenapa akhirnya tercetus kata apa Sayup Menjauh gitu? Kalau Sayup Menjauh, kalau secara judul itu kita cari kata keren aja di liriknya. Oh, sayup menjauh keren tuh di awal gitu. Tetapi kalau secara tema lagu, secara melodi dan aransemen itu datang karena dari briefnya pastinya. Dan kalau misalnya gue bisa jelasin, di situ ada 3 instrumen doang kan. Kita ada bass, kita ada bass fretless, ada trompet, ada gitar, dan sengaja gitar nilon karena pingin ngeciptain kayak ini tuh rasanya jujur cuman hampa di saat yang sama gitu, karena kayak klasik juga kan tuh suara gitar nilon dan trompetnya itu menemanin untuk secara simbolik itu trompet tuh kayak yang kayak masih jadi kayak ambigu gitu, di antara dilema gitu antara seneng dan sedih gitu karena suara trompet. Jadi bisa dan dan secara lagu itu melodinya juga sedikit romantis tapi kayak hopeless romantic gitu loh melodinya. Jadi nggak ceria, nggak sedih juga, dan secara lirik itu ya kita bisa didengar di punchline-nya aja gitu, dan bisa diambil buat lesson buat semua pendengar juga atau semua penonton kalau dunia ini hanya sementara tapi cinta selamanya gitu sih. Terus ditambah juga ada beberapa detik siulan. Ya, ada siulan itu. Itu yang siul namanya Tio Ali Basyah. Apapun yang terjadi, kita jalanin ini bareng-bareng ya. Oke. Karena- Itu kayak ngingetin gue sama lagunya Happy Guy sih, yang ada siulan juga. Oh, Iya nggak sih? lagu gue ya yang Happy Guy. Iya, jadi karena kayak semenjak itu tuh gue sedikit obses sama siul. Gara-gara itu instrumen apa ya? Mungkin vokal tapi gue ngeliatnya tuh instrumen yang romantis banget gitu loh. Pesannya banyak gitu loh dari siul. Jadi mungkin buat para pendengar sekarang nanti mungkin jangan kaget kalau lagu gue bakal 80% ada siul sih ke depannya. Waduh. Ada siul. Tiap lagunya ada Nagih ya, jadi nagih. Banget. Ada satu sound khasnya sendiri. kayak nemu VST gitu loh, Mas Ipong. Betul. Kayak nemu VST gitu yang free lagi. Kadang ada yang mau ada yang bayar, ada yang free. Jadi kita harus Ada yang free. gitu. Siulannya. Nah, kalau misalnya di Kara ada trompet, kalau misalnya Kak Ivan sama Kak Undari ada pakai violin. Kita pakai string section. Jadi sebetulnya string section itu kita pakai quartet. Jadi ada violin 1, ada violin 2, ada viola dan ada cello gitu. Terus sebetulnya fun fact-nya tanpa janjian sama Adhikara kita sama pakainya gitar nilon. Mungkin nah itu keunikannya film ini nih. Jadi tanpa kita janjian tiba-tiba sama-sama kita gitar nilon gitu kan. Mungkin Unik kan? imajinasinya sefrekuensi kali ya. Iya, bisa juga sih itu. Itu benar banget. Dan selain itu apa lagi tuh? Di video klipnya kalian tuh kayak meranin si Timur dan Mentari tau. Kayak di hutan-hutan gitu. Ini kebetulan yang bikin video klipnya ada di sebelah kita. Lagi ada di sini nih, ibu produsernya yang bikin video klip. Mungkin mau join Ibu Vera. Lagi sibuk tapi Lagi sibuk tapi iya.
Tapi memang waktu itu idenya memang apa ya, pengennya sih memang nempelin ke filmnya ya. Masih pengen ada Pengen inline lah. Ya, sama pengen filmnya. inline sama filmnya gitu. Jadi kebetulan kan kita memang nyanyiinnya berdua. Jadi walaupun kita agak jauh ya kalau disuruh merepresentasikan Timur dan Mentari ya. Ya sebisanya aja gitu. Sebisanya, sekenanya aja. Supaya ceritanya nyampe Supaya- aja. Ngena Supaya banget inline sih lah sama filmnya. ngena sih ngena. Tapi kalau Kak Ivan sendiri kenapa biasanya kan di belakang layar mulu ya keseringannya, Betul. dan kenapa sekarang coba mengambil salah satu soundtrack? Sebetulnya karena gue nggak mau bayar talent karena gue pelit. Nggak, cuman maksudnya gini, waktu ini kan kita ngeliat ada Timur Mentari gitu, itu kan ada sosok perempuan dan sosok laki-laki gitu, sosok pasangan gitu. Nah, dan kebetulan waktu itu untuk mencari kira-kira bagaimana mencari karakter yang punya chemistry yang cocok kayak gitu-gitu. Jadi karena Agustin Undari kan juga nyanyi gitu, jadi ya gue pikir why not gitu kan, sebenarnya itu. Karena basically gue melihat ya vokal tuh kayak sama seperti instrumen lainnya gitu kan, apa namanya, ya instrumen musik juga gitu. Jadi ya why not gitu sih sebetulnya karena itu. Oke, keren sih jadinya. Apalagi tuh pas dengerin lagu pertama kali tuh pas Jumat malam dirilis, malam-malam jam 12-an gitu kan, sambil ngerjain coba puter yang ini si lagu Jarak itu. Untung bukan malam Jumat ya, Bukan. malam Sabtu tapi ya. Dan sambil dan Agak serem ya. serem banget itu. Kan filmnya akhirat nih, udah Iya, gitu dengerinnya malam Jumat. Siapa tahu ntar ada yang ikutan dengerin. Jangan gitu dong. Iya, dikira akhirnya itu ini lagi apa namanya, film horor lagi, tapi ternyata enggak, bukan kan. Bukan, Jauh bukan, banget jauh dari banget dari film film horor. horor. Jauh banget ya dari itu. Jauh banget. Tapi terus kenapa akhirnya milih lagu Jarak? Maksudnya menginterpretasikan jadi ke lagu Jarak. Karena basically tadi sih si lagu Jarak itu adalah pengembangan dari ide musikal dari Sweet yang pertama kali gue bikin di awal film. Jadi prosesnya itu gue nonton draftnya dulu dari awal sampai habis. Udah gitu tanpa melihat gambar gue bikin kumpulan komposisi musik gitu. Nah dari situ meternya gue ganti gitu kan, mungkin progressionnya bisa gue comot, ide musikalnya bisa gue comot, temanya bisa gue comot kayak gitu-gitu. Jadi terciptalah lagu Jarak gitu. Oleh karena itu mungkin kalau misal berpikir kenapa Jarak gitu, ya mungkin sebenarnya kebalikannya gitu. Karena sebetulnya Jarak itu adalah hasil pengembangan dari Sweet, apa namanya, komposisi pertama untuk film ini, basically kayak gitu. Komposisi dasar. Komposisi dasar ya. Yang jadi tema film ini. Iya, itu kita biasa sebutnya Sweet kayak gitu. Dan kalau dari penulisannya sendiri sih kenapa Jarak gitu, karena memang untuk merepresentasikan si jurang perbedaan yang mereka punya gitu, si Timur dan Mentari ini, kan jurangnya jauh dan mereka ngerasa ini kok kayak di dunia ini tuh nggak ada yang ngerti sih kalau kita tuh pengen bareng gitu. Maksudnya banyak banget sih rintangannya, banyak banget halangannya, gede banget jurangnya gitu. Sebenarnya Jarak ini cuma menceritakan perasaan yang kira-kira, kan kita berimajinasi ketika bikin lagunya gitu. Jarak ini mau menceritakan tentang isi pikirannya Timur dan Mentari dan perasaan mereka ketika berjuang untuk bersama-sama, tapi banyak jurang perbedaan yang harus mereka jembatanin gitu sih sebenarnya. Tapi kalau dari kalian sendiri, kalau berada di posisi Timur dan Mentari gimana? Mendingan di dunia asli atau di dunia yang di Limbo. Mana? Kalau di Kara Gue belum gimana? sempat mikir lagi kayak gitu. Berarti kalau di Kara dulu Belum deh, sempet di Kara dulu berimaj- deh. Kalau di Kara gimana? Dunia akhirat atau dunia asli? Mendingan dunia asli sih. Mendingan yang sekarang sih, sekarang lebih masih banyak yang belum dilakuin soalnya di sini. Oke. Kecuali udah beres semua, bolehlah langsung cobain akhirat bentar. Walaupun dalam hubungan beda agama ya. Enggak, sekarang sih konteks filmnya gitu kan ceritanya. langsung Iya relate kan? ke gue, langsung nyerang ke gue, tapi gue langsung gue kira tentang gue. Bukan tadi ngomongnya Oh, iya. Timur dan Mentarinya. Ya, kalau gue jadi mereka sih, ya enak di sini lah, apa yang real aja lah. Karena apa yang kalau di akhirat bingung apa yang mau dicapai lagi. Oke. Kita sebagai manusia purpose-nya ntar hilang.
kalau menurut gue. Kalau kau dari sama Kak Ivan? Gue sih belum pernah merasakan meninggal ya, jadi gue nggak tahu di dunia akhirat kayak gimana. Jadi gue milih di sini aja udah, karena gue belum pernah nyobain, ya kan. Belum pernah gue koma, belum pernah, ya kan, meninggal belum pernah, jadi ya nggak tahu gue jawabannya. Amit-amit lah ya, jangan sampai lah ya. Nggak sampai. Ya kita dikasih waktunya di sini ya udah Ya di sini kita dulu aja. pakai waktu yang sebaik mungkin lah, yang kita maksudnya kasih kesempatan untuk tinggal di dunia ini ya. Kita maksimalkan. Mantap. Tapi kok kita sedih banget sih ngebahas kayak gini. Oh iya bener juga ya. Kenapa ya jadi reflektif Kenapa sih gini? jadi reflektif ini? Tiba-tiba jadi deep gitu sih. Perenungan siang hari. Renungan siang hari. Nggak apa-apa lah. Biar kita meresapi lebih dalam tentang filmnya ini sendiri. Sedap. Kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir deh. Menurut kalian hal terunik dalam pembuatan lagu ini sendiri apa? Dari yang lagu-lagu yang udah kalian buat. Kalau gue sih karena gue belum, ya balik lagi tadi, karena gue belum pernah meninggal gitu, jadi gue nggak tahu kira-kira alam limbo akhirat tuh kayak gimana gitu. Jadi gue sejujurnya waktu proses pembuatan musik composing buat film ini, gue mempelajari tentang demonologi, angelologi, gue banyak nonton konten-konten spiritual yang sifatnya metafisik kayak gitu-gitu. Jadi buat gue itu unik banget sih, karena ya kan gue nggak tahu ya gitu mesti kira-kira di dunia akhirat sana ada musik apa enggak gitu kan, ada apa segala macam gitu. Jadi ada momen-momen dimana gue cukup lama gue nge-search konten tentang hal-hal yang metafisik kira-kira kayak gitu. Oke, kalau dari Adhikara sendiri? Kalau gue sih kemarin kan buat lagu Sayup Menjauh ini gue pengen ngerasain rekaman-rekaman kayak zaman dulu gitu, dimana Oh iya, betul. rekamannya tuh one take, terus kita live secara live rekamannya. Dan paling unik sih karena kita rekamannya secara barengan langsung, vokal di satu ruangan, gitar di satu ruangan, bass di satu ruangan, dan trompet di satu ruangan. Kita rekaman semuanya langsung secara bersamaan, dan kebetulan banget untuk lagu Sayup Menjauh karena mungkin vibe-nya lagi pas dan gue pribadi suka banget sama lagunya juga. Tiba-tiba kita book tuh studio kayak jam 11 gitu, terus beresnya jam 12. Jadi kayak take pertama gitu buat, jadi ini kayak yang teman-teman lagi dengerin tuh itu fresh take pertama dari rekamannya. Take one. Iya, jadi kayak, dan itu kita lagi seneng banget, kita lagi pingin ngerasain rekaman ya yang seraw mungkin aja gitu. Dan gue masih ada dari vokal gue masih ada bocoran gitar dikit, gue maunya gue minta rekamannya. Gue rekaman sama Cimeng namanya, Mas Dimas Pradipta panggilannya. Oh, si Dimas. Panggilannya itu dia. Terus gue bilang ke dia kayak, Mas, gue mau di channel gue, di channel vokal masih ada bocoran gitar akustik dikit ya. Nah, terus gue entah kenapa gue mau itu, gue lagi BM aja. Terus ya udah, jadi itu langsung lagu Sayup Menjauh gitu, one take pertama, alhamdulillah. Langsung Itu take sih. pertama itu Karena- yang berarti yang kita dengerin lagu yang dirilis itu take pertama Iya, langsung. karena sebelumnya, karena gue pribadi rekaman-rekaman yang kemarin tuh tracking, walaupun jazz gitu ya, Iya. walaupun jazz tuh tracking bodo amat gitu loh. Tapi kayak untuk kali, dan lama gitu, kita bisa stand di studio tuh lama banget. Cuman kalau yang ini lagi moodnya lagi pas banget, jadi kayak sisa 5 jam di studio tuh kita pakai buat nongkrong aja. Iya. Jadi kayak lebih efektif ya. Mungkin efektif atau enggaknya sih ada plus minusnya lah. Kalau tracking satu-satu bisa lebih detail tapi waktunya lebih lama. Cuman kalau misalnya take itu mungkin waktunya lebih cepet cuman kurang detail. Jadi ya tergantung sih, dua-duanya ada plus minusnya. Pokoknya semuanya harus nonton Akhirat Love Story, terutama yang tadi aku bilang di situ adalah film ini sangat tepat untuk semua yang pernah mengalami LDR, mengalami perpisahan dan kehilangan karena LDR itu, mau LDR-nya long distance relationship kayak atau love different religion. Tapi yang pasti film ini untuk semua yang menghargai pertemuan. Nonton filmnya, dengerin soundtrack kita. Nonton Akhirat Love Story di bioskop tanggal 2 Desember 2021. Bawa pacar, bawa gebetan, bawa Kalau belum punya gimana? ajakin FWB-nya ya.
Ya ampun. Ajakin selingkuhannya juga, ajakin selingkuhan. Atau ajakin pacar selingkuhannya juga. Gimana? Jadi ramean banget waktu kayak di bioskop. Reuni apa bagaimana? Mau bawa mantan. Iya, bawa mantan juga boleh. Calon mantan kayak. Ya calon mantan juga boleh. Udah jangan banyak-banyak. Gak usah biar penuh aja studio. Dan terakhir silakan membawakan lagu Jarak. Kita nggak ada gitar. Kita nggak ada tapi di gitar. sini. Gimana nih? Jika Air gitar. kita Chorusnya aja apa? nggak ada gitar. Apa? Oke. Segitu aja ya. Apa yang akan kau minta? Akankah aku ada di sana? Di pikiranmu terkenang di hatimu. Pre-chorus 2 yang jadi dong. Dan bila waktu tak banyak lagi untuk dinikmati bersama berdua terpisah